Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mabal. Alhamdulillah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita malam ini bisa bertemu kembali dalam Zoom meeting dengan tema yang menurut saya sangat menarik dan baru gitu ya, istilahnya baru, ada kompas spiritual gitu. Nah, nanti kita akan banyak berdiskusi terkait dengan tema tersebut dengan 3 pembicara nanti. Yang pertama, jadi modelnya panel gitu ya. Nanti ada pertama Mas Firman Prabutomo, kedua mungkin Mas Ahmad, yang ketiga Mas Sony. Dan nanti modelnya setelah itu 15 menitan kurang lebih. Setelah itu baru kita buka tanya jawab. Nah, sebelumnya kita buka dulu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhai pertemuan kita. Amin. Amin, amin, amin. Nah, Amin, amin, Allahumma amin. sebelum kita mulai ke materi, kita dengarkan dulu pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan Gus Soni. Monggo, Gus Soni. matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Sadaqallahul azim. Artinya, Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cahaya itu di rumah-rumah yang telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih mensucikan namanya pada waktu pagi dan petang.
surat Ad-Dur ayat 35-36. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih Gus Soni atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga menambah keberkahan pertemuan kita malam ini. Jadi sebelum kita mulai, sekali lagi ini saya akan sampaikan gitu rundown-nya untuk acara kita malam ini. Yang pertama nanti akan ada panel ya, pembicaraan panel dari Mas Firman, Mas Ahmad, Mas Soni gitu, kurang lebih 15 menit gitu. Kurang lebihnya ya nanti bisa eh, bebas sih ininya dan penambahnya. Setelah itu akan dibuka forum tanya jawab. Itu dibuka forum tanya jawab dan ketika sedang disampaikan materinya, nanti boleh yang ingin bertanya boleh raise hand atau tulis di chat. Nah, setelah selesai penyampaian materi akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung. Format penulisan bisa nama atau nasib diri ditujukan kepada siapa atau ditujukan kepada ketiganya, bebas. Saya kira itu kita tidak perlu ini ya, berpanjang lebar. Nanti saya akan berikan kesempatan untuk materi yang pertama. Saya persilahkan Mas Firman untuk menyampaikan materinya. Waktu sepenuhnya saya serahkan. Monggo. Matur nuwun Mas Heru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa ketemu lagi di Zoom ya, ngobrol bareng. Tapi kebetulan Gus Salam sedang ada kegiatan di Bekasi, di Jakarta, sehingga kita didelegasikan ke kami untuk bisa menyampaikan materi pada malam hari ini. Teman-teman semuanya, seperti diketahui, materi malam ini adalah kompas spiritual. Dan istilah kompas spiritual ini sesuatu yang baru. Beliau Gus Salam mencetuskannya di minggu lalu ketika ada Zoom di Bekasi atau di area Jawa Barat. Ya, waktu itu beliau menyampaikan ini ada kosakata baru. Ada kompas spiritual, ada kompas moral, ada kompas kehidupan, dan juga kompas bisnis. Nah, malam hari ini kita coba untuk mengurai, kita coba untuk membahas, menyampaikan pada teman-teman bagaimana itu kompas spiritual. Nah, teman-teman semuanya, seperti kalau kita bicara mengenai kata kompas, tentunya tidak jauh dengan artinya bahwa itu adalah sebuah panduan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kata spiritual, ini juga tidak lepas dari apa yang kita ketahui tentang rohani. Jadi kompas spiritual itu adalah panduan batiniah untuk menjalani hal-hal yang berhubungan dengan spiritual atau yang berhubungan dengan rohani. Kita bicara rohani tidak lepas dari 3 komponen yang selama ini kita ketahui, yaitu pikiran, hati, dan jiwa. Nah, Bapak Ibu semuanya yang berhubungan dengan AHQ tentang kompas spiritual ini, tentunya tidak lepas dari asma-asma yang diambil oleh Bapak Ibu semuanya ketika mengikuti workshop. Jadi di dalam workshop, Bapak Ibu akan mendapatkan asma yang nantinya akan dipandu oleh beliau Gus Salam, ditentukan mana yang terhubung dengan Nur Insan di dalam diri. Nah, asma-asma ini, Bapak Ibu, itu pentingnya harus harmoni dengan perilaku kita kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya kompas spiritualnya berjalan. Supaya kita mendapatkan kompas spiritualnya. Mendapatkan panduan
bagaimana kita menjalani hal-hal yang berhubungan dengan spiritual. Nah, bagaimana supaya bisa harmoni? Tentunya harus ada qabiltu, harus ada penerimaan. Dan ini hanya ada di workshop, Pak Ibu. Nah, garis besar yang bisa kita sampaikan pada malam ini adalah bahwa semua gerak manusia dalam menjalani kehidupan ini tidak lepas dari asma-asma yang ada di dalam Asmaul Husna. Itulah mengapa pentingnya saya tegaskan di sini bagaimana kita perlu memahami asma-asma apa saja yang terhubung dengan diri kita dan mengharmonikan dengan perilaku kita di kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu semuanya, panduan kompas ini diperlukan karena apa? Dalam kita menjalankan kegiatan spiritual, itu tidak lepas dari apa yang namanya ketidakpastian. Seperti Bapak Ibu ketahui, kalau kita berjalan di dalam kompas karir, ya namanya kompas karir kehidupan, ada yang namanya pendidikan dimulai dari TK, dimulai dari SD, naik SMP, naik SMA, kemudian kuliah, ya, mengambil jurusan tertentu, bahkan sampai S1, S2, dan S3. Nanti bekerja juga ada karirnya tersendiri. Nah, apakah itu nanti dari staff, naik menjadi supervisor, naik menjadi asisten manajer, naik menjadi manajer, bahkan sampai GM sekalipun. Itu ada tahap-tahapannya. Nah, di spiritual pun juga ada tahapannya. Bagaimana kesungguhan orang-orang yang berjalan di spiritual ini, endingnya adalah mendapatkan kedudukan di hadapan Allah, yaitu kita sebutnya sebagai makom. Nah, dari perjalanan-perjalanan ini tadi, kita menjadi sadar, kita menjadi paham bahwa ternyata antara jasmani dan rohani itu saling berhubungan dan sama secara hakikatnya. Ada step-stepnya, ada yang tingkatan-tingkatannya. Dan semua itu tadi Bapak Ibu perlu dibutuhkan apa yang namanya kita yang disebut sebagai guru. Ya, di perjalanan jasmani kita juga butuh guru. Bagaimana itu guru? Kita mendidik di sekolah formal maupun guru di pendidikan yang non formal. Apalagi ketika kita terjun ke dunia kerja, ke dunia bisnis, guru itu sangat penting. Bagaimana kita bisa mempelajari apa yang menjadi keilmuannya untuk kita bisa sukses. Begitu juga pada hal yang sifatnya rohani atau spiritual ini tadi. Kita pun juga butuh guru untuk membimbing kita menjalani yang saya sebutkan tadi, panduan dalam hal yang ketidakpastian. Nah, Bapak Ibu semuanya, workshop yang ada 2 hari yang kita adakan selama 2 hari itu baru proses input. Bagaimana di workshop itu konsep Ahadiyuh itu membuka atau menunjukkan jalan bagaimana kita bisa memulai perjalanan spiritual kita. Selanjutnya masih ada proses yang tentunya Bapak Ibu harus jalani, yang baik itu secara rohani maupun jasmani. Itu akan diterangkan di workshop. Baru nanti kita bisa mendapatkan hasilnya hasilnya berupa output. Jadi workshop 2 hari itu belum cukup Bapak Ibu. Jangan mempunyai anggapan atau mempunyai pemikiran bahwa setelah ikut workshop semua permasalahan selesai, semua hutang lunas, semua yang sakit jadi sembuh. Belum, karena kita harus menjalani proses. Yang mana proses itu bisa berupa perilaku, bisa berupa amalia, bisa berupa perubahan di tindakan dan pemikiran. Nah, itu semuanya butuh bimbingan. Makanya
kita di konsep AHQ ini, setelah ada workshop 2 hari, Gusala membuka konsultasi atau membuka bimbingan selama 40 hari ke depan. Nah, di situ kita proses itu tadi berjalan. Bagaimana apa yang sudah diinputkan di dalam workshop itu bisa diproses oleh pribadi masing-masing, oleh peserta masing-masing, sehingga menghasilkan output yang bagus. Berapa hari ini sebelum workshop dan sesudah workshop, teman-teman sudah kenal mungkin beberapa di sini, Bu Anita itu. Sebelum workshop tuh cerita banyak dia, bagaimana nih Mas Firman, workshop ini seperti apa. Saya masih bingung, saya cuma modal semangat ini Mas Firman. Tapi saya belum bisa bicara, saya sampaikan ke Bu Anita, saya belum bisa bicara workshop lebih banyak, karena apa? Bu Anita belum menjalani. Sehingga apa yang saya sampaikan tentunya nanti Bu Anita juga tidak paham dan tidak punya gambaran. Oh iya, siap. Oh, saya modal semangat ini Mas Firman. Oh, modal semangat saya ikut workshop. Oke. Bu Anita enak itu untuk diajak bicara. Nah, akhirnya beliau dan Bu Esti dan juga teman-teman di Bekasi bisa mengikuti workshop. Tadi siang sudah menghubungi saya lagi untuk diskusi. Ya, sudah mulai ketawa-ketawa. Gimana Bu Anita? Ya dahsyat ini Mas, dahsyat ini. Jadi apa yang dia merasakan selama ini, bagaimana kegundahan hatinya, kemudian permasalahan-permasalahan hidupnya itu terjawab setelah mengikuti workshop. Dan tadi juga sudah saya sampaikan, Bu Anita itu masih berupa input. Selanjutnya Bu Anita harus berproses. Ya, zikirnya dikencengin, perilakunya sudah mulai berubah. Sekarang ucapannya harus ditata. Ya, sesuai asma yang disampaikan di workshop. Jadi harapannya nanti setelah mengikuti workshop dan sudah menjalani proses, akan mendapatkan output yang maksimal. Nah, 9 seperti yang disampaikan oleh beliau, 9 asma itu kan masih berupa dasar, ya, di mana masih ada nanti pengambilan untuk kelas intermediate, nah ibaratnya nanti, kemudian nanti kelas advance, ya, di dalam AHQ ini. Nah, peserta workshop yang sekarang ini menurut saya sangat beruntung. Karena apa? Kecuali mendapatkan bonus berupa materi kunci rezeki, ya, yang di situ pembahasan mengenai unsur dan sio. Bapak Ibu yang mengikuti workshop periode baru-baru ini tuh mendapatkan kitab, yang mana dari kitab itu bisa mempelajari, bisa mendeteksi apakah positif dan negatifnya. Kami dulu belum ada yang angkatan awal-awal ini, karena saat itu masih disusun sama beliau, masih berupa draft, dan itu belum disampaikan secara detail yang berupa file yang dikirimkan ke Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu yang sekarang mengikuti workshop itu sudah bisa lebih ada panduan lagi, ya, untuk menjalankan spiritualnya. Bagaimana di situ ada hal-hal yang sifatnya positif, ada hal-hal yang sifatnya negatif, ada pantangannya, ada sarannya. Nah, itu sudah luar biasa menurut saya. Nah, manfaatkan itu Bapak Ibu, ya. Dan manfaatkan juga teman-teman yang sudah menjalani AHQ ini lebih dulu. Angkatan 1, angkatan 2, di sini ada Mas Ahmad, ada Mas Soni, ada Bu Utami. Tanyai mereka, bagaimana perjalanan ini, bagaimana baratnya langkah-langkah yang sudah dijalani, mungkin ada kendala apa dan sebagainya. Eman-eman, apa ya eman-eman? Sayang kalau teman-teman yang sudah ikut duluan ini tidak ditanyai. Ya, karena apa? Mereka sudah menjalani, sudah tahu kesusahnya, sudah tahu senangnya,
sudah tahu apa jalan tersesatnya. Nah, kalau sampai teman-teman yang baru ini kok menjalani hal yang sama, tentunya kan eman. Sebetulnya itu bisa dihindari dengan bertanya kepada teman-teman yang sudah senior atau sudah menjalani lebih dulu, sehingga apa yang menjadi kesulitan di dalam perjalanan di peserta yang workshop baru ini itu lebih bisa diminimalisir. Nah, harapannya saya berharap kepada teman-teman semuanya ya jangan pelit lah untuk berbagi keilmuan kepada teman-teman yang baru. Ya, kita bantu Gus Salam, kita bantu AHQ ini untuk bisa berkembang lebih baik dan kita memberikan hal yang ya apa yang kita alami saja kita jelaskan kepada teman-teman semuanya, kepada peserta-peserta yang baru. Nah, kembali lagi ke tadi bahwa bagaimana pentingnya kita mengharmonikan antara asma dan perilaku kita di kehidupan ini. Mungkin itu Mas Heru sebagai pembuka. Nanti kita lanjutkan ke diskusi yang lebih dalam. Harapannya seperti tak sampaikan tadi bahwa manfaatkan peluang atau kesempatan atau momentum ini untuk bertanya kepada teman-teman yang sudah senior. Di sini ada Mas Ahmad dan Mas Soni itu sudah cukup senior, saya jauh itu di atas saya. Ya, apalagi hubungannya dengan spiritual ini, hubungannya dengan rohani ini, butuh orang-orang yang mempunyai kemampuan kasaf atau dia bisa melihat dimensi lain yang tidak semua orang bisa lihat. Nah, di sini ada Mas Ahmad, ada Mbak Indah. Ini bisa kita mintai pendapat, kita bisa mintai masukan. Bagaimana supaya perjalanan rohani kita untuk mendapatkan kedudukan di hadapan Tuhan itu terpandu, termapping, dan juga teman-teman bisa lebih yakin untuk menjalannya lebih baik lagi. Oke, mengatakan Mas Heru, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Mas Firman atas uraiannya, menarik ya. Jadi tadi dari sudut pandang yang paling mendasar konsep AHQ terkait dengan perlunya bimbingan dan perlunya perjuangan ya Mas Firman berarti. Jadi teman-teman khususnya yang sudah ikut workshop baru dapat nih berarti kompas spiritualnya. Nah, ini harus digunakan untuk mapping tadi, mapping kehidupan ke depan. Oke, menarik Mas Firman, matur nuwun. Selanjutnya mungkin sebelum nanti dari teman-teman ada mungkin beberapa testimoni dan kita minta pendapatnya supaya lengkap dulu sudut pandangnya. Kita akan lanjut dulu ke pemateri berikutnya. Mas Ahmad, Gus Ahmad, monggo. Saya persilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Mas Heru telah memberikan waktunya dan saya hormati teman-teman semuanya di sini. Saya hanya akan menyampaikan sedikit pengalaman tentang konsep AHG itu. Salah satunya yang tadi sudah diberikan sama Pak Ketua ya, Mas Firman. Ini memang betul-betul sangat luar biasa bahwa kalau saya sendiri ajaibnya adalah ketika ikut workshop ini benar-benar langsung merasakan yang namanya ketenangan, kedamaian itu. Ya, cuman ada PR dari setelah itu. PR-nya adalah seperti apa ya, langkah dalam menjalani proses ini harus benar-benar kita tahu ya. Terus kemudian punya tujuan yang paling apa namanya intinya itu harus tahu. Jadi ketika kita tahu, oh ini saya mengikuti workshop ini sudah menjadi damai tenang. Bagaimana mempertahankan itu? Kan itu berarti kan butuh yang namanya proses. Nah untuk proses tadi pada dasarnya ada 3 komponen yang harus kita tahu ya. Yang pertama adalah pikiran. Kalau pikiran bagaimana kita mendapatkan pengetahuan tentang tujuan
setelah kita mendapatkan asma tadi kan harus kita pahami di sini. Kemudian yang kedua adalah tadi tentang jiwa. Jiwa ini bagaimana kita harus tenang dulu kan, itu konsepnya. Konsepnya tenang dulu, tenang jiwa. Tujuannya adalah minim bagaimana kita nanti tenang. Setelah tenang nanti enak kan. Karena dari tenang tadi baru nanti kita akan mendapatkan ridho terhadap diri, baru diridhoi sama Allah. Tujuannya nanti ke surga, menjadi hamba Allah tadi. Kemudian yang ketiga adalah kolbu. Kolbu tadi bagaimana kita ridho. Apapun yang terjadi dengan kehidupan ini kan gitu. Cuman ketika kita menghadapi masalah tadi, ketika kita tidak tenang secara dasar ya, namanya sudah tidak tenang, otomatis hati tadi akan kita bergejolak. Tapi bagi mereka yang sudah dapatkan asma, kemudian sudah tenang, sudah happy, sudah bahagia, yaitu tinggal mempertahankan. Cara mempertahankan ibarat kita minum tiap hari, itu kan lama-lama kan kita hafal rasanya ya. Oh, saya tiap hari minum teh, lama-lama kan hafal rasa. Ketika kita hafal rasa itu, kita kembali ke rasanya tenang itu seperti ini. Yaitu kemudian menjadi mindset, menjadi pemikiran betul. Oh, begini tuh rasanya nyaman. Nah, ketika itu keluar dari rasa itu, bagaimana kembali? Ya, di dalam AHQ ini benar-benar dibimbing sama beliau. Jadi dalam perjalanannya treatment harus dijalani. Karena dari treatmentnya tadi itu, ketika kita nggak tenang lah, kita harus kembali kepada awal tadi yang sudah kita kobil itu. Bisa orang menghadapi kita akan tenang. Tapi kalau keluar dari yang kita kobil itu tadi, kita tidak merasakan lagi. Ya otomatis kita akan gundah gulana kembali. Tapi ketika kita ingat itu, kita rasakan kembali, insya Allah akan tenang. Lebih cepat. Jadi pengetahuan pikiran kita harus kita kembali mana yang negatif, mana yang tidak, untuk mengenal diri, mana arafan nafsu atau balik. Kita mengenal diri, mengenal Tuhan. Mengenal diri itu bagaimana diri ini tenang. Konsep ya ayu Tuhan nafsu mutmainah itu. Kita tenang dulu. Ya, apapun yang terjadi ketika kita gundah-gulana, kuasai diri dulu. Setelah kuasai diri dengan treatment-treatment yang sudah kita jalani, insya Allah lebih enak ya gitu. Contoh dalam hal kita bekerja, biasanya punya mindset bekerja kan sambil zikir nih. Tapi bagaimana kita balik? Karena kalau punya mindset bekerja sambil zikir, yang kita utamakan adalah bekerja. Zikir jadi sampingan. Namanya jadi sampingan itu akan jadi lupa, zikirnya sering gitu. Tapi ketika kita mindsetkan zikir sambil bekerja, zikir kita utamakan sambil bekerja, insya Allah dalam bekerja kita akan nyambung dengan bersamanya. Bersama apa? Kita sudah gitu itu. Jadi dalam menjalani insya Allah lebih enak, kerasa banget damainya, gitu. Tenang, nyaman, dan yang saya rasakan tuh ini seperti kita itu ada dalam AC itu, jadi dingin, enak banget di mana. Nah itu yang dikatakan bahwa kerja kita ibadah. Buktinya apa? Kita mendapatkan yang namanya cahaya tadi. Jadi pengalaman ya, untuk menuju ke situ kan butuh butuh ini ya, tiap hari harus kita lakukan terus. Misalnya ditorikoti terus, dijalani. Ketika dalam perjalanan kita dapat petunjuk, yang namanya kita berguru, ya kita harus sampaikan, kita harus tanya, agar nanti lah ke depannya ketika kita menemui ganjalan itu, kita lebih tahu solusinya di situ. Terus bagi untuk teman-teman, saya terbuka akan berbagi, apalagi yang baru, saya siap berbagi apa yang saya dapatkan, bagaimana kita mendapatkan nur di situ. Jadi terus kemudian ketika kita melakukan suatu kesalahan, yang saya lakukan adalah ya, saya istighfari begitu sampai nikmat, sudah namanya sudah kejadian, sudah salah ya sudah, kita istighfari begitu nikmat, rasanya lega, sampai seperti itu yang saya jalani. Gitu. Mungkin ini dulu yang bisa sampaikan kepada teman-teman. Tapi saya terbuka, siapapun yang mau
dengan saya terbuka, siap gitu. Mungkin itu dari Mas Heru, nanti bisa kita lanjutkan obrolan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Mas Ahmad. Menarik ini, sudut pandangnya berbeda gitu dari sebelumnya. Menarik, dan tadi ada sesuatu yang menurut saya bagus ya. Jadi zikir sambil bekerja, bukan bekerja sambil zikir. Nah, ini menarik karena memang ternyata betul juga kalau zikirnya jadi yang kedua jadi sering lupa gitu ya, dan jadi nggak connect ya Mas Ahmad. Oke, Iya. kita lanjut ke pemateri ketiga ya. Ada Mbak Gus Soni. Nanti mungkin melengkapi dari sudut pandang yang sudah tadi disampaikan dua pemateri sebelumnya. Untuk waktunya, monggo Mas Soni, saya persilahkan. Oke, matur suwun Mas Heru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil islam, alhamdulillah ala ni'matil ihsan. As'aluka kalimah hamdi ghadabi warida, as'aluka bismatam qadru bi ajin abaji jan'aka fa yansad. Taha yasin safun al-miwarahim bal wa Qur'anun majidun fi lahim mahfud. Afwal bisalatin wal bisalamin alika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada semua teman-teman peserta Zoom pada malam hari ini, terima kasih kepada Mas Heru sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit wawasan keilmuan yang selama ini saya dapat dari Gus Salam. Ya kurang lebih saya sudah belajar sama Gus Salam. Saya remas sama Mas Ahmad ini satu angkatan. Tahun 2013, kalau Mas Ahmad itu tahun 2013 awal, saya 2014 awal. Mas Ahmad 2013 akhir ya Mas Ahmad ya. Iya sih, akhir. Ya, selang 2 bulan atau 1 bulan itu 3 bulanan ya. Iya, betul. 3 bulan. Ya, bicara soal kompas spiritual, kompas berarti petunjuk atau arah spiritual. Yang sebenarnya spiritual itu seperti apa? Apakah benar selama ini kita sudah berjalan di spiritual? Itu kan begitu. Nah, sebelum itu kita harus paham harus tahu tentang komponen spiritual itu apa saja yang sudah disampaikan tadi Mas Firman sama Mas Ahmad, Gus Ahmad, melalui pikiran, jiwa, hati. Nah, hubungan dengan pikiran, Allah juga berfirman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan asma nama-nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Nah, di sini dijelaskan bahwa ternyata Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW pertama kali yang perlu dipelajari pada saat itu adalah ternyata asma-asma Tuhan. Jadi sebelum kita belajar yang lain, kita tuh pertama kali adalah mengenal asma-asma Tuhan. Mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan sampai As-Subur 99 asma. Nah, kalau di Salam kita minimal 99 asma kita mengenal, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan. Nah, kita sebagai umat Islam, khususnya umat Rasulullah SAW, yang sudah sewajarnya kita mengikuti beliau Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mengenal asma-asma Tuhan. Nah, kebetulan di tempat kita, di guru kita Gus Salam memperkenalkan konsep AHQ, kita fokuskan ke Asmaul Husna, ini sangat luar biasa sekali. Nah, sebenarnya beliau itu juga tidak jauh dari perilaku Rasulullah SAW, apa yang diajarkan pada umat. Asmaul Husna itu sangat luar biasa kalau kita mampu memahami, baik dari sisi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifatnya, kita akan betul-betul paham tentang Tuhan.
Tuhan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan sebagainya. Dan seterusnya. Nah, hubungannya dengan pikiran ini, berarti kan hubungan dengan pikiran Iqra ini berarti ini hubungan dengan kecerdasan intelektual. Hubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau ilmu pengetahuan salah, otomatis spiritualnya juga salah. Karena dalam lapangan kita tahu banyak orang katanya spiritual, tapi mohon maaf, kata-katanya masih kotor, ya, hatinya masih kotor. Apa bukti? Karena kalimatnya banyak yang jelek-jelek. Nah, ini bukan dalam rangka menjelekan orang yang tidak. Ini dalam rangka kita lebih harus mendalami tentang spiritual. Sehingga hidup kita, agama kita betul-betul tertata. Yang kedua, yang pertama adalah pikiran. Yang kedua adalah jiwa. Nah, jiwa ini di surat Al-Fajr, surat ke-89, ayat 27 sampai 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu menghadap Allah dengan ridho dan diridhoi. Dan maka majulah ke dalam hamba-Ku dan majulah ke dalam surga. Tanyanya kalau kita bicara spiritual itu berarti jiwa kita harus tenang ternyata. Selama kita belajar agama, tapi jiwa kita belum tenang, berarti kita belum dikatakan bahasa saya beragama, apalagi fokus di spiritual. Karena agama itu endingnya adalah spiritual. Ending dari agama adalah spiritual. Yang pertama yang harus kita mendalami adalah spiritual. Karena yang mempertanggungjawabkan besok di akhirat kelak adalah rohani kita, bukan fisik. Fisik hanya perantara untuk menyempurnakan batin. Makanya fisik juga harus sehat supaya batin kita juga sehat. Terus gimana kita bisa tenang jiwa kita? Ya otomatis di dalam Islam namanya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa. Nah, ini jarang. Sekarang ini mohon maaf, saya dalam perjalanan syiar saya. Ya, kebetulan saya sama Gus Salam sudah diizinkan untuk syiar. Untuk syiar di pelosok-pelosok desa. Dan saya betul-betul menjumpai di mana di daerah itu, ya di daerah juga ada agama. Banyak masjid, banyak mushola, banyak kajian-kajian Islam juga ada. Tapi pada faktanya di situ masih banyak orang menjelek-jelekan orang satu sama lain. Bahkan menyesat-nyesatkan satu sama lain. Ini indikator bahwa jiwanya belum tenang. Orang yang sudah menemukan jiwa yang tenang, dia santai-santai saja. Dia akan memikirkan dirinya sendiri. Dia akan fokus dengan dirinya sendiri. Gimana jiwa kita itu menjadi tenang. Nah, selama jiwa kita masih banyak kotoran, masih sering ibarat misalnya masih sering jelek-jelekin orang. Apalagi yang sering kita jumpai adalah penyakit hibah. Ngerasa nih kalau kalau istilah Jawa namanya ngerasa. Nah, itu otomatis jiwanya belum tenang karena masih mikirin orang lain. Nah, ini dari sebuah jiwa adalah gimana jiwa kita tenang. Tidak ada jiwa tenang, hati ridho. Yang ketiga hati. Yang ketiga adalah hati, satu tadi pikiran, yang kedua jiwa menjadi pikiran, hubungannya dengan intelektual atau kecerdasan itu adalah pengetahuan yang benar tentunya, jangan pengetahuan yang salah. Yang kedua adalah jiwa hubungan dengan nafsu. Jiwa yang tenang. Yang ketiga adalah hati. Nah, ini spiritual. Spiritual harus menyangkut tiga ini, pikiran, jiwa, hati, pikiran, jiwa, hati. Nah, hati di dalam surat Asy-Syu'ara, nanti silakan dicatat, boleh dibuktikan.
Surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 88 sampai 99. Yauma la yanfa'u illa man la yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat itu tidak ada yang bermanfaat kecuali satu, endingnya adalah biqalbin salim, hati yang selamat. Satu, pikirannya harus mempunyai pengetahuan yang benar. Yang kedua, jiwa yang tenang. Yang ketiga adalah qalbun salim, adalah hati yang selamat. Nah, namanya hati yang selamat, otomatis hati ini terbebas dari sifat iri, dengki, sombong, ria, dan sebagainya. Nah, medianya penghubung hati sama Tuhan itu tadi Asmaul Husna yang sudah dikopi itu di setiap workshop yang sudah dijalankan di Jogja, di Wonosobo, yang kemarin terakhir di Bekasi. Dan saya juga membuktikan dalam perjalanan saya pribadi, baik pun perjalanan yang sudah ikut, ternyata mereka sudah menemukan. Ya paling tidak ada perubahan lah. Perubahan dikit demi sedikit, karena itu yang dikatakan tadi Mas Ahmad Mahdan, butuh proses. Butuh proses. Orang lah nggak sekali jadi, butuh proses, butuh kesungguhan, butuh perjuangan, sehingga bisa menemukan apa yang diharapkan. Jadi itulah spiritual. Sekali lagi spiritual itu menyangkut pikiran. Pikiran itu dengan ilmu pengetahuan yang benar. Jiwa hubungannya itu endingnya adalah jiwa yang tenang. Qalbun salim adalah hati yang ridho. Hati yang sudah tidak ada beban di dalam hati kita. Hati yang ridho. Ikhlas terhadap perjalanan hidup kita. Yaitu perantaranya adalah Asmaul Husna. Sesuai dengan yang dikopi itu masing-masing. Itulah penghantar kita untuk berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan asma-asma itu yang sudah dikopi itu, itulah perantara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau bahasa mudahnya berkomunikasi dengan Tuhan. Yang sudah dikopi itu musawir, ya dia akan berjalan dengan alam musawirnya. Dia akan membentuk. Saya pribadi itu dapat asma al-musawwir. Nah, perilaku yang saya jalankan adalah saya membentuk suatu komunitas atau jamaah pengajian atau jamaah mujahadah. Yang di situ banyak orang-orang, alhamdulillah sedikit banyak orang yang menemukan pencerahan. Dulu yang tidak tahu Tuhan, bahasa saya. Sekarang sudah tahu Tuhan, di mana tahu, duduknya tahu Tuhan. Minimal merasakan kehadiran Tuhan di qalbunya. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin di saat disebut nama-nama Tuhan, berarti Asmaul Husna. Di saat disebut nama-nama dan bergetar hatinya. Sudahkah hati kita bergetar bisa nama-nama Tuhan disebut? Kalau sudah, berarti kita sudah dikatakan orang yang beriman. Tapi kalau belum, berarti belum. Ya perlu silakan belajar kepada orang yang berilmu. Nah di sini tentunya di sini sudah ada guru kita Syekhul Al-Mukarram Ghazali. Yang sudah terbukti keilmuannya, sudah terbukti orang-orang yang sudah terselamatkan, tercerahkan dengan ilmunya beliau. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim. Dan di saat dibacakan ayat-ayat Allah, dia bertambah imannya. Nah ini yang kita garis bawah adalah ketika disebut nama-nama Allah, bergetar hatinya. Bagi kemarin yang sudah dikopi itu, ketika disebut nama-nama yang sudah dikopi itu bergetar hatinya, berarti panjenengan sudah dikatakan orang yang
beriman. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di saat disebut nama-nama Allah, hati kita bergetar. Itu dulu yang saya sampaikan, Mas Heru. Kurang biasa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Soni. Ada tambahan sudut pandang ini dari tadi antara tadi pikiran, jiwa dan hati tadi disebutkan ada indikatornya, ilmu yang benar, jiwanya tenang sebagai indikator dan qalbun salim ininya ya, endingnya. Dan tadi di akhir Bu Soni menekankan sudahkah kita tergetar ketika disebutkan nama Allah, nama-nama Allah, Asmaul Husna dan bertambah imannya. Nah, ini menjadi perenungan kita bersama teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Lebih ke diri kita sendiri, fokus ya sama diri kita sendiri. Ya, luar biasa malam ini. Silakan mungkin ada teman-teman yang bertanya, nanti boleh chat ya, boleh chat atau raise hand. Nanti akan ada kesempatan untuk bertanya langsung. Sembari nunggu teman-teman barangkali ada yang bertanya, di sini sudah hadir Bu Anita, nggih. Bu Anita, yang kemarin baru ikut workshop, barangkali Bu Anita monitor nggih. Barangkali Bu Anita bisa memberikan sepatah dua patah kata testimoni atau cerita apa yang dirasakan. Kesaksian Mas Heru, kesaksian. Kesaksian, kesaksian. Monggo Bu Anita monitor. Iya, mungkin. Silakan. Iya, saya belum bisa open kamera nih. Siap. Iya. Monggo Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih atas waktunya. Kesaksian setelah ikut workshop kemarin, yang saya rasakan alhamdulillah luar biasa. Benar kata teman-teman yang waktu alumni Wonosobo ya. Itu memang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, deh panjang. Yang jelas insya Allah dari sisi cara kita habit kita beribadah juga rasanya beda. Rasanya kalau sebelum ini ya sholat saja kayak gitu. Jadi yang namanya rasa indahnya saat ibadah itu ya belum dapat. Nah, di sini didapat semua. Jadi insya Allah waktunya sholat ya kita sholat. Nah, terus yang keduanya perilaku di dalam keluarga dan sekitar juga lebih lembut gitu, lebih lembut. Jadi perasaan tuh apa-apa tuh pakai perasaan gitu, apa-apa tuh kayak gimana ya, tersentuh hati itu ngelihat orang bermacam-macam gitu, jadi tersentuh hatinya seperti itu. Itu sih yang saya rasakan. Terus enteng tuh badan, kayak pikiran tuh yang kayak mumet gitu kan, jadi terbawa-bawa ada apa lagi ditambah lagi kayak gitu ya, kayak mumet lah gitu kan. Kadang-kadang tuh ada kondisi-kondisi tertentu yang bikin kita mumet. Ini tuh enteng banget, enak banget, plong banget gitu. Itu sih ya, semua itu rasa-rasanya tak terhingga dari hasil workshop kemarin yang kita rasa itu tidak ada duanya lah. Ada kedamaian itu luar biasa buat saya. Mungkin seperti itu aja sih yang sudah saya rasakan. Ya Bu, kegundahan selama ini terjawab ya Bu Anita ya. Iya. Problem-problem keluarga, di masyarakat, di pekerjaan, ternyata terjawab ya. Bu Anita kesukaannya apa sekarang, bagaimana? Iya Pak Ketua, terjawab enak banget deh pokoknya. Jadi yang ada tuh rasa damai, rasa sejuk gitu kan. Seperti apapun persoalan yang kita hadapi itu
kayak itu tuh bisa tertata dengan pikiran tenang itu dan tidak ada beban yang balik ke pikiran itu yang membebani itu. Jadi rasanya tuh plong 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 gitu. Enak banget dah pokoknya. Enak, luar biasa. Itu sih, Mas. Jadi tinggal Bu Anita sekarang kan waktu workshop kemarin kan itu berupa input ya Bu Anita ya. Jadi Siap. beliau Gus Salam memberikan input dengan keilmuan beliau yang sudah teruji selama ini. Nah, Bu Anita menerima, ya itu sebutannya kita biasanya sebut kobil tuh. Nah, sekarang tinggal Bu Anita menjalankan prosesnya. Bagaimana proses rohaninya Bu Anita untuk bisa menzikirkan atau melafadzkan itu dengan istiqomah. Kemudian secara lahiriahnya Bu Anita yang menjalankan apa yang sudah tertulis di kitabnya asma yang disebutkan, asma yang dikobiltukan. Jadi yang dikobiltukan kan Anur nggih. Siap, Anur. Nah, Anur itu tinggal dilihat di kitabnya Bu Anita apa yang menjadi pantangannya, apa yang menjadi kekurangannya. Nah, itu harus dihindari itu, harus diwaspadai dalam setiap langkah Bu Anita sehari-hari, baik di rumah, di pekerjaan, kemudian di masyarakat. Itu harus dimulai di apa? Di selektif lah ya, mulai diteliti. Kira-kira ini apa masuk yang negatif atau yang positif ini. Nah, yang positif lanjutkan. Ya, ya sudah cocok menurut saya Bu Anita mendapatkan Asma Anur yang dikompiltukan. Ya memang harus menjadi penerang untuk apa teman-teman, untuk orang lain, untuk keluarga, sehingga itu yang harus dijalani Bu Anita sehari-hari. Bagaimana menjadi penerang, menjadi pencerah, mengajak orang-orang yang dalam kegelapan untuk supaya bisa mendapatkan cahaya. Gitu Bu Anita ya. Terima kasih Pak Ketua. Selama 40 hari ke depan, ketika ada permasalahan, ketika ada problem, ketika ada apa, bisa ditanyakan ke beliau, Gus Salam, atau kepada teman-teman di sini. Tadi Mas Ahmad juga sudah membuka pintu. Mas Ahmad ini kan kasaf ini Bu Anita. Jadi Siap. beliau bisa melihat secara rohani bagaimana yang menjadi proses perjalanannya Bu Anita secara rohani. Itu beliau nanti bisa cerita banyak itu. Tapi Masya mungkin Allah. kalau itu sifatnya private mungkin tidak di sini. Iya, luar Dijabri biasa. saja, nanti dijabri saja ini Mas Ahmad. Masya Allah. Ibarat Ya, kata setelah masuk ke dalamnya itu, wow, luar biasa. Kayak gitu. iya, Orang kalau ndak masuk workshop memang, aduh nggak merasakan dan rugi banget deh yang belum masuk workshop. Beneran iya. Mas, beneran, iya. Dan saya merasa teman-teman yang diajak itu apa namanya ya akan menjadi keluarga. Jadi serasa-rasanya kita kayak workshop kemarin tuh udah kental kayak keluarga, kayak saudara, seadik kakak banget gitu kan. Bagaimana kalau kita siar lebih banyak, makin banyak teman-teman yang bisa kita ajak gitu kan ya. Iya. Terus ikut workshop ya seperti itu mungkin saya berpikir ke depannya lebih banyak kita membangun silaturahmi ya benar-benar silaturahmi yang kekeluargaannya kental gitu kan. Ya, Tidak amin. tidak seperti selama ini gitu. Ya seperti itu sih Pak Ya. Ketua. Harapannya Bu Anita bisa ngajak suami dan keluarga ini besok. Amin, bantu doa. Amin, Insya amin. Allah diupayakan, diusahakan nih sih. Bapak tuh sibuk sih memang waktunya nih lagi sibuk-sibuk personilnya dikit. Jadi baru pulang udah dipanggil lagi ke sana ke sini tuh dari pagi sampai malam gitu. Waktu sih sepertinya beliau ini yang belum tepat kemarin dan belum tahu nih sampai kapan nih tambah personil. Insya Allah bisa sedikit Amin. bisa nanti Amin, diatur-atur. amin, amin.
Amin ya Iya, rabbal amin, alamin. amin. Ye, Bu Anita. Matur nuwun ye Oke, kesaksiannya. Terima kasih, makasih. ya. Alhamdulillah. eh Luar biasa memang workshop ya. Saya sendiri sudah 2 kali apa ya, 2 kali, 3 kali dan kangen dengan suasana workshopnya. Selalu begitu ya. Berarti beruntung kita. Oke, mungkin ada lagi ya dari alumni Bekasi ini yang masih baru, monggo bisa memberikan kesaksian. Bu Bu Sulastri, Sulastri, monggo. Bu oke, monggo Sulastri, Bu berbagi saya suwun. pengalaman Ye, untuk bagaimana bisa berbagi selama workshop. teman-teman di sini. Silakan Bu Sulastri. Bu Sulastri. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan sembari nunggu Bu Sulastri eh, bertanya, silakan. Yang baru, dan saya sendiri juga ya sebetulnya nggak junior banget, tapi juga nggak serius banget karena saya merasakan setelah workshop, karena sebagai awalan ya memang setelah itu harus berproses, dan alhamdulillah yang saya rasakan teman-teman yang senior itu support gitu ya, support, jadi kita tetap bisa istiqomah gitu. Saya pernah mengalami masa-masa sulit gitu ya, dan alhamdulillah teman-teman support, dan alhamdulillah saya masih bisa bareng-bareng sekarang. Saya sangat bersyukur sekali dengan itu. Monggo ada yang mau bertanya, silakan. Tapi saya gini izin sambil Oke, nunggu yang monggo, bertanya. monggo Bu Anita. Iya, saya tuh ada aneh ya dari habit saya sebelumnya. Kemarin gitu kan ya, tiba-tiba saya pingin ke suatu tempat gitu kan, ke Pasar Senen sana. Ada keinginan saya untuk mencari-cari buku gitu kan ya, buku agama, buku entrepreneur, sama buku kesehatan tuh ya saya ya. Biasanya saya itu orang yang malas membaca, suka mendengarkan aja singkat-singkat apa, cari di YouTube, cari di Google gitu kan. Jadi kemarin kenapa ya saya tuh dorongannya kuat banget, terus duduk tuh di buku, baca, baca. Nggak baca, coba baca judul-judulnya gitu kan ya. Sampai 56 buku nih. Jadi dibawasin Gojek nih kemarin tuh gitu loh Mas. Sebetulnya saya itu orang yang malas banget membaca waktu kuliah aja itu. Sekarang tuh pokoknya mendengar iya saya, tapi kalau baca tuh udah nggak banget gitu kan. Tapi kemarin kenapa ya kok saya pingin beli banyak gitu, saya pingin budayakan baca setiap hari, buku-buku yang saya beli itu tentu yang saya merasa perlukan, perlu perdalam gitu kan ya. Saya jadi saya menatanya gini, saya harus membaca buku budaya baca minimal setiap hari itu sejam atau setengah jam gitu. Dan saya harus merangkul-rangkul yang saya perlu, kayak gitu. Itu menurut saya aneh tuh habit saya tuh. Kalau seorang bertahun-tahun saya malas baca, kok sekarang gitu ya, pingin baca. Itu Anu tuh. Bu Anita, mencari pengetahuan untuk jadi pencerah ini. Iya mungkin. Iya itu makanya saya ndak habis pikir itu ya. Jadi gimana sih beli sampai segitu banyaknya? Itu masih ada tuh yang saya tanyakan ketua tadi sore ya, sampai foto-fotonya itu sampai saya gini. Saya pantau tuh yang beli buku, tolong jangan sampai kekurangan ya yang saya pilih-pilih ya gitu kan ya. Masih hujan nih Bu, Gojeknya takut anunya basah. Iya ya, tapi tungguin ya sampai ndak hujan gitu, sampai sore itu. Jadi kayak 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 buku itu kayak melihat mungkin udah kayak emas aja buat saya gitu ya. Kemarin tuh ya. Senangnya setelah sampai Gojek nyetok pintu, senangnya tuh datang buku tuh gitu. Masya Allah, itu luar biasa juga. Mudah-mudahan nanti lebih lebih ini ya, Amin. lebih banyak Amin. tahu gitu. Ye, Amin. amin Gitu Bu sih. Anita. Oke.